channel media pembelajaran, yang dimana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel media pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran di tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema 2 pembelajaran 3. Jadi simak videonya sampai habis ya, supaya nanti anak-anak mudah mengerti apa yang nanti Bapak jelaskan. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, inilah ya anak-anak, nanti tarian yang akan ditampilkan Siti di dalam pentas seni untuk merayakan hari raya kemerdekaan. Terus, nah yang ini tariannya ini gerakan tari koordinasi antar kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan. Nah, yang ini anak-anak tangannya kepalanya menoleh ke kanan dan kaki kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan tangan satu diluruskan. Yang ini tangannya satu ditekuk, yang satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Nah, ini langkah kakinya ya anak-anak, disilangkan dan melangkah secara bergantian. Terus yang kedua, gerakan tari yang kedua, gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka tangan lurus ke bawah. Nah, yang ini membuka tangannya lurus ke bawah. Tangannya ini dibuka. Terus kaki bergeser secara menutup jempol bertemu jempol lalu membuka. Ini contohnya ya anak-anak, jempolnya bertemu dengan jempol. Nah, di sini Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Dia juga ingin ikut menari. Apa sebaiknya yang dilakukan Siti? Nah, apa sebaiknya yang dilakukan Siti anak-anak ketika Lani itu melihat Siti menari? Ya, betul sekali. Sebaiknya Siti itu mengajak Lani untuk ikut menari. Nah, di sini percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Nah, kira-kira anak-anak bagaimana percakapan antara Siti dan Lani? Nah, sekarang Bapak coba andaikan ini percakapan Siti dan Lani. Nah, ini adalah Siti dan ini Lani. Yang memulai pertama itu adalah contohnya misalnya Siti, "Hai Lani, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman." Lani pun menjawab, "Tapi aku malu Siti." Nah, setelah itu Siti pun menjawab lagi, "Tidak apa-apa Lani, kita sama-sama belajar." Nah, setelah itu dijawab lagi oleh Lani, "Baiklah Siti, terima kasih." Nah, ini adalah contoh percakapan Siti dan Lani. Mungkin dari anak-anak bisa membuat contoh yang lain ya anak-anak, yang dimana percakapan antara Lani dan Siti ini ada kalimat ajakannya. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan ada 252 minuman botol. Nah, manakah yang lebih banyak? Nah, bagaimana cara kita untuk membandingkan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit? Nah, kita lihat dari ratusannya ini sama ya anak-anak. Yang di depan ini ratusannya angka 2 dan yang di belakang ini ratusannya angka 2 juga. Nah, sekarang kita lihat angka puluhannya. Nah, puluhannya ini angka 2 dan yang di belakang ini minuman botol, angka puluhannya itu angka 5. Nah, bagaimana kita cara membandingkannya? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, kemarin kita sudah pernah belajar ini ya anak-anak, jadi sekarang kita tinggal mengingatnya saja. Baik, terus kita lanjut. Nah, membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu kita lihat yang puluhan dan satuan. Nah, begitu cara kita untuk membandingkan bilangan.
Nah, di sini perbandingan dua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Nah, yang kemarin kita kan hanya membandingkan bilangan dengan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, sekarang kita akan membandingkan suatu bilangan atau suatu benda dengan bentuk simbol. Nah, di sini ada simbol ya anak-anak, ini namanya simbol. Nah, yang Bapak pintar ini namanya simbol. Ini menunjukkan bilangan kurang dari. Kalau simbolnya seperti ini ya anak-anak. Nah, yang kedua, kalau simbolnya seperti ini, menunjukkan bilangan itu lebih dari. Nah, kalau simbolnya seperti ini, itu menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, sekarang di sini Bapak mempunyai dua bilangan. Yang pertama bilangan 225 dan yang kedua 252. Nah, sekarang mari kita bandingkan kedua bilangan ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah nilai ratusannya di sini sama ya, anak-anak. Di sini angka 2 juga, yang di 252 juga nilai ratusannya angka 2. Jadi yang kita bandingkan di sini adalah angka puluhannya. Kenapa? Karena angka puluhannya ini berbeda. Nah, mari kita bandingkan. Di sini angka puluhannya adalah angka 2. Sedangkan di 252 itu angka puluhannya adalah angka 5. Nah, karena angka ratusannya 2 kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah 225 kurang dari 252. Nah, sekarang kita akan ubah bentuk ini menjadi simbol. Nah, bagaimanakah simbolnya? Nah, simbolnya seperti ini ya, anak-anak. 225 kurang dari 252. Nah, ini namanya simbol. Simbol ini kalau dibaca kurang dari. Nah, sekarang 225 ini kurang dari 252. Jadi lancipnya ini mengarah ke bilangan yang lebih kecil ya anak-anak. 225 kurang dari 252. Nah, inilah lambangnya. Ini lambangnya lebih kecil atau kurang dari. Lancipnya ini mengarah ke bilangan yang lebih kecil. Baik, sekarang contoh yang kedua. Di sini juga Bapak mempunyai dua bilangan, yaitu 776 dan 775. Nah, ketika kita lihat bilangan ini di angka ratusannya sama, angka 7, di puluhannya juga sama angka 7. Jadi yang kita bandingkan adalah angka satuannya. Nah, di sini angka satuannya adalah angka 6. Sedangkan di 775 ini angka satuannya adalah angka 5. Jadi karena angka 7 lebih dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah 776 lebih dari 775. Nah, sekarang bagaimanakah bentuk simbolnya 776 lebih dari 775 ini? Nah, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Seperti yang Bapak katakan tadi, di mana bilangan itu lebih kecil, lancipnya itu menghadap ke bilangan yang lebih kecil. 776 lebih besar atau lebih dari 775. Ini adalah lambang kalau dibaca lebih besar atau lebih dari. Jadi anak-anak harus ingat ya lambang-lambang ini. Nah, di sini Bapak punya soal lagi satu, contoh 565 dan 564. Nah, sekarang kita bandingkan. Yang mana kita bandingkan yaitu angka satuannya. Kenapa angka satuannya? Karena di sini dilihat di angka ratusan dan puluhannya sama, 5 dan angka 6. Jadi angka satuannya di sini adalah angka 5. Yang ini angka satuannya adalah angka 4. Nah, karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 565 lebih dari 564. Nah, sekarang bentuk simbolnya bagaimana? Nah, bentuk simbolnya seperti ini ya anak-anak. 565 lebih dari 564. Ini dibaca lebih dari. Nah, kalau lambangnya seperti ini ya anak-anak, lancipnya ini mengarah ke bilangan yang lebih kecil. Dibaca 565 lebih dari 564 atau 565 lebih besar dari 564. Jadi anak-anak harus ingat lambang-lambang ini ya. Kalau lambangnya ini menyatakan lebih besar, kalau lancipnya ke sini menyatakan lebih kecil. Nah, bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, di sini Bapak mempunyai bilangan
259. Jadi kita ubah dulu ini menjadi bentuk panjang. Nah, di sini ada angka 2, 5, dan 9. 259. Jadi angka penyusunnya di sini kalau dipanjangkan 200 ditambah 50. 5 ini nilainya 50 ya anak-anak, karena ini puluhan. Setelah itu ada 9, ini satuan, kita tinggal menulis 9 saja. Berarti angka penyusunnya di sini adalah atau bentuk panjangnya 200 ditambah 50 ditambah 9. Nah, yang kedua, di sini Bapak mempunyai bilangan 385. Nah, sekarang anak-anak ubah ini menjadi bentuk panjang dulu. Jadi, kalau bentuk panjangnya angka 3 ini adalah 300, karena ini nilainya ratusan. Setelah itu angka 8 ini nilainya 80, karena ini puluhan. Setelah itu angka 5 ini nilainya 5. Kenapa? Karena ini adalah satuan. Nah, sekarang kita bandingkan bilangan di atas. Jadi bilangan di atas kalau kita bandingkan, bilangan 259 kurang dari 385. Nah, ini yang kita bandingkan ya anak-anak. Nah, kedua bilangan tersebut antara 259 dan 385. Kalau kita perbandingkan bilangan tersebut, bilangan 259 kurang dari 385. Nah, sekarang kalau dibuat ke bentuk simbol bagaimana? Nah, kalau dijadikan simbol 259 lebih kecil dari 385 atau 259 kurang dari 385. Nah, lancipnya ini mengarah ke bilangan yang lebih kecil. Nah, sekarang anak-anak bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya lagi. Nah, di sini Bapak mempunyai dua bilangan. Yang pertama, bilangan 467. Nah, kita jadikan dulu bentuk panjangnya atau bentuk penyusunnya. Di sini ada angka 4, angka 6, dan angka 7. Nah, angka 4 ini adalah menempati nilai ratusan, yaitu nilainya 400. Dan 6 ini kan 60, karena nilai tempatnya itu adalah puluhan. Sedangkan 7 ini adalah satuan. Jadi kalau dibentuk panjangnya 400 ditambah 60 ditambah 7. Nah, di bilangan kedua Bapak punya bilangan 385. Nah, 3 ini nilainya 300, 8 ini nilainya 80, dan 5 ini nilainya 5. Bentuk panjangnya 300 ditambah 80 ditambah 5. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang lebih besar atau kurang dari antara 467 dengan 385. Nah, bilangan 467 lebih dari 385. Nah, sekarang kita jadikan bentuk simbolnya. Bagaimana bentuk simbolnya? Nah, jadi bentuk simbolnya seperti ini ya, anak-anak. 467 lebih dari atau 467 lebih besar dari 385. Nah, simbol ini adalah simbol lebih dari atau lebih besar kalau dibaca. Begitu ya anak-anak. Baik, jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. Nah, sebelum Bapak akhiri, jadi jangan lupa di-share ya anak-anak ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di komen supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.